Sobat Sukses Channel, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas teorema Pythagoras. Nah, untuk yang pertama kita akan buktikan dulu ya sebelum ke teori dan latihan soalnya. Kita akan buktikan dulu teorema Pythagoras yang paling sederhana. Di sini perhatikan, kita akan pakai di sini teman-teman bisa lihat ada persegi besar yang panjangnya adalah A plus B. Nah, yang di tengah-tengah adalah persegi yang lebih kecil yang panjangnya adalah C. Sementara di sekeliling persegi kecil ada 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen, di mana alasnya adalah atau sisi tegaknya adalah A dan B dan sisi miringnya adalah C. Nah, kita akan tunjukkan. Nah, kita pakai aturan luas. Berarti luas segitiga, luas persegi. Jadi luas persegi besar, ini saya tulis luas persegi besar, sama dengan ya luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga. Nah, jelas ya. Luas persegi besar, nah ini jelas di sini A ini B, berarti panjangnya adalah A plus B. Luasnya berarti sisi kali sisi. Jadi karena ini perhatikan. Nah, ini yang kesini ini adalah A plus B, jadi sisinya A plus B. Jadinya di sini adalah A plus B kuadrat. Sama dengan luas persegi kecil. Nah, itu panjangnya adalah C, berarti C kali C, berarti C kuadrat. Ditambah 4 kali luas segitiga. Satu luas segitiga ini perhatikan, kita pakai ini aja. Untuk segitiganya, alasnya ini, tingginya adalah ini siku-siku di sini. Nah, kita pakai satu. Berarti rumusnya adalah untuk luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah A, tingginya adalah B. Nah, jadi jelas kita buka di sini A plus B kuadrat, ini bisa A plus B dikali A plus B sama dengan C kuadrat ditambah A ini bisa di 4 bagi 2, dicoret-coret sisa 2 ya. Berarti 2 dikali A dikali B. Nah, ini kita pakai ini perkalian distributif. A kali A berarti A kuadrat, habis itu A kali B berarti ini plus ya, plus AB. Lanjut, ini kali ini B kali A adalah BA atau AB. Nah, ini sekarang B kali B adalah plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Oke. Nah, jadinya di sini A kuadrat ditambah AB ditambah AB adalah 2AB tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Nah, ini sama, ini bisa kita hilangkan ya. Yang ini bisa kita hilangkan. Nah, jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah namanya rumus. Nah, jadi dalam sebuah segitiga, siku-siku. Nah, ini adalah A, panjangnya ini B, ini C. Berlaku kuadrat sisi miring, ini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Sisi tegak ini A dan B ya. Jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Arti A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi inilah namanya teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya lebih baik kita akan pakai contoh biar lebih jelas. Nah, contoh
Diketahui sebuah segitiga siku-siku. Panjangnya ini adalah 12 cm. Ini adalah 16 cm. Dan ini adalah X. Nah, ini belum diketahui. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X. Oke. Nah, jelas di sini karena ini adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai Pitagoras untuk mencari panjang X-nya. Nah, ini lihat, sisi miringnya adalah ini X. Berarti sesuai bunyi teorema Pitagoras adalah jumlah sisi miring Nah, sesuai teorema Pitagoras berbunyi kuadrat sisi miring, berarti sisi miringnya adalah X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144. 16 kuadrat adalah 256. Sehingga X kuadrat sama dengan ini kita jumlahkan sama dengan 400. Jadi X-nya sendiri adalah kita akarkan ya, akar 400. Kita ambil yang positif ya, karena panjang nggak ada yang negatif. Nggak mungkin ada panjang negatif ya. Berarti ini kita ambil yang positifnya aja. Berarti X sama dengan akar dari 400 adalah 20 cm. Oke, jelas ya. Jadi cukup mudah ya. Oke, sekarang lanjut ke triple Pitagoras. Oke, triple Pitagoras adalah 3 pasang bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalkan untuk segitiga siku-siku. Jadi misalkan untuk segitiga siku-siku, kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Dimana ini adalah panjangnya A, ini panjangnya B, sisi miringnya adalah C. Di segitiga ABC namanya ya. Berarti ini kita anggap di sini A, ini B, ini C. Di segitiga ABC. Triple Pitagoras adalah 3 pasang bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalkan untuk segitiga siku-siku ABC di atas, jadi saya sudah gambarkan. Triple Pitagorasnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ABC di sini adalah ya. Patokan dasarnya sisi tegaknya A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. A-nya 5, B-nya 12, C-nya 13. A-nya 7, B-nya 24, C-nya 25. A-nya 8, B-nya 15, C-nya 17. A-nya 11, B-nya 60, C-nya 61. A-nya 20, B-nya 21, C-nya 29. Nah, ini triple Pitagoras yang dasar ya, yang dasar. Jadi kita bisa turunkan lagi, cari kelipatannya untuk menemukan triple Pitagoras yang lain dari angka dasar ini. Nah, triple Pitagoras tersebut dapat berlaku juga untuk kelipatannya. Contoh, kelipatan dari 3, 4, 5. Berarti sama-sama kita kalikan 2 jadinya 6, 8, 10. 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras. Nah, sekarang kembali lagi 3, 4, 5. Masing-masing kalau kita kalikan 3 menjadi 9, 12, 15. Nah, menyangkut soal yang sudah kita bahas, jadi sangat penting sekali triple Pitagoras kalau teman-teman atau anak-anak ini hafalkan ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuktikan pakai teorema Pitagoras ini. Nah, contohnya ini 12, 16, X-nya berapa? Di sini kan 20. Jadi patokan dasarnya kalau pakai triple Pitagoras, jadi patokan dasarnya adalah itu A-nya, B-nya, C-nya, berarti ini 3, 4, 5. Tadi dalam soal ada 12 dan 16. Berarti yang ini
sama-sama kali 4, yang ini kali 4, yang ini kali 4. Nah, sehingga 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 4 16, sehingga sisi miringnya kita dengan mudah kita temukan adalah 5 kali 4 adalah 20. Jadi tanpa menggunakan perhitungan teorema Pythagoras kita bisa menemukan panjang sisi miring dari soalnya yang sudah kita bahas ini yang 20. Jadi jelas ya. Jadi untuk ke depan teman-teman tinggal atau anak-anak tinggal hafalkan aja triple Pythagoras dasar ini. Jadi kalau nemu soal jadi tidak perlu lagi repot-repot melakukan perhitungan triple Pythagorasnya atau pakai teorema Pythagorasnya. Jelas ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang AB. Jadi kalau ada sebuah segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 8 cm, dan BC sama dengan 10 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jadi, apakah segitiga ABC adalah siku-siku? Nah, ini tanpa melakukan perhitungan, kita pakai aja. Sebelum sudah bahas bahwa 6, 8, 10 ini adalah triple Pythagoras. Jadi segitiga ABC adalah siku-siku. Jawabannya adalah iya. Oke, cukup dengan triple Pythagoras tanpa menghitung sudah bisa kita temukan ya triple atau tidak. Kita lanjut ke jenis-jenis segitiga. Oke. Nah, untuk menentukan jenis suatu segitiga dapat digunakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, berikut kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi gini, kalau ada jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus, berarti tadi kan A dan B yang saling tegak lurus ya. Jadi kalau ada A kuadrat ditambah B kuadrat, ini bunyinya kebalikan teorema Pythagoras. Kalau ada jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring sama dengan panjang kuadrat sisi miring, maka segitiga tersebut adalah segitiga ini adalah siku-siku. Nah, jelas ya. Nah, berarti ada 3 kemungkinan di sini. Kalau tidak dia sama, berarti kurang dari atau lebih dari. Nah, kita pakai patokan untuk sisi miringnya. Berarti ada tiga kemungkinan di sini. Oke, kita akan tuliskan seperti ini. Kemungkinan yang pertama, apabila sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya, maka kesimpulannya adalah siku-siku. Nah, jika sisi miring kuadratnya ini kurang dari jumlah sisi tegak kuadrat, maka segitiganya adalah lancip. Jenisnya ya. Nah, jika sisi miring kuadratnya lebih besar dari jumlah sisi tegaknya, jumlah kuadrat sisi tegak, maka dia adalah tumpul.
jadi jelas. Nah, untuk memperdalam kita akan pakai contoh. Tentukan jenis segitiga. Ini pertanyaannya lah. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisinya panjang sisi-sisinya 2 cm, 8 cm, dan 10 cm. 2 cm, 8 cm, dan 10 cm. Oke. Nah, jelas di sini kalau kita lihat, kita asumsikan di sini, lihat di sini. Yang terpanjang adalah ini. Jadi kemungkinannya ini kita sebut C ya. Jadi ini kita akan sebut C, yang ini kita akan sebut A, yang ini akan kita sebut B. Berarti kita tinggal cocokkan saja. Oke, C kuadratnya berapa? Nah, ini C kuadrat, C kuadrat berarti 10 kuadrat ya. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Oke. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat bagaimana dia? A kuadratnya adalah 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kalau ini hasilnya adalah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 8 kali 8, 64 sama dengan 68. Nah, sekarang kita bandingkan 100 dengan 68. Mana lebih besar? Nah, jelas di sini adalah C kuadratnya yang 100 lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti yang mana kena, anak-anak? Berarti yang kena adalah ini, tumpul. Maka jenis segitiganya adalah tumpul. Jadi segitiga tumpul. Jadi cukup mudah ya anak-anak.